Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sebuah desain. Dalam pembuatan desain ini, kita akan menerapkan sebuah tema atau ide. Untuk memudahkan penerapan tema atau ide ini, kita akan membuat sebuah konsep kolase atau mood board. Nah, untuk tema yang akan kita angkat, bebas. Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Bu, kolase itu apa? Nah, nanti setelah ini kita akan belajar apa itu kolase. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini saya Cynthia Sanifa Azahra akan menyampaikan sebuah pengetahuan mengenai pembuatan desain secara manual dan digital berdasarkan konsep kolase. Pernah mendengar istilah kolase atau mood board? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat video berikut ini. Baik, jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan untuk membuat sebuah desain busana. Yang pertama adalah kita menentukan ide atau tema yang akan kita angkat. Kemudian kita membuat sebuah konsep kolase atau mood board yang merupakan penuangan atau perwakilan dari tema yang akan kita angkat. Berikutnya kita buat desain sketsa, yang itu adalah penerjemahan dari mood board yang sudah kita buat desain sketsanya. Dari desain sketsanya sendiri itu mengacu dari tema dan mood board yang sudah ada. Berikutnya kita buat pengembangan desain. Jadi satu desain sketsa kemudian kita kembangkan untuk desain-desain yang lain. Nah, pengembangannya bisa dari satu desain sketsa kita buat variasi yang lain, atau kita bisa lihat varian yang lain dari mood board yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, setelah itu berikutnya kita buat desain sajiannya. Nah, mendengar penjelasan tadi, ternyata mood board sangat penting dalam tahapan pembuatan desain busana. Lalu, apa itu mood board? Mood board adalah kumpulan gambar yang ditata sedemikian rupa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Mood board juga merupakan media perencanaan bagi desainer untuk menyajikan tema yang akan diangkat. Tujuan mood board yaitu menentukan tujuan arah batasan dalam membuat desain agar proses kreativitas yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan mood board atau kolase. Langkah pertama, kita menentukan tema. Tema yang akan kita buat yaitu pelaut. Kedua, buatlah mind map. Dari tema tersebut, kita dapat menentukan mind map meliputi jangkar tali simpul, kapal layar, baju pelaut kerah kelasi, dan laut ombak biru. Ketiga, cari gambar melalui internet sesuai dengan tema dan mind map yang sudah kita tentukan. Keempat, susunlah gambar-gambar yang telah kita cari menjadi satu kesatuan dalam bentuk mood board. Setelah menyaksikan tayangan tadi, ternyata tidak sulit bukan membuat suatu rancangan desain? Kita tinggal mengkreasikan dan menuangkan apa yang ada dalam imajinasi kita. Jadi kesimpulannya,
Tahapan pembuatan rancangan desain berdasarkan konsep kolase atau mood board meliputi 1. Menentukan ide atau tema, 2. Membuat desain sketsa, 3. Membuat pengembangan desain, dan yang terakhir, membuat sajian koleksi busananya. Mood board sendiri adalah kumpulan gambar yang ditata sedemikian rupa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Tujuan mood board yaitu menentukan tujuan arah batasan dalam membuat desain agar proses kreativitas yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Untuk tahapan pembuatan mood board meliputi 1. Membuat ide atau tema, 2. Membuat mind map, 3. Mencari gambar di internet atau sumber lain, 4. Menyusun gambar menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk mengasah pemahaman kita mengenai tema yang sedang kita bahas saat ini, Cynthia akan membagikan sebuah kuis untuk sobat di rumah. Simak baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, berikut yang termasuk alur tahapan pembuatan desain adalah A. Membuat riset tentang ide dan menyusun kolase atau mood board, atau B. Menentukan lokasi pembuatan mood board. Jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Membuat riset tentang ide dan menyusun kolase atau mood board. Soal yang kedua, tujuan dari pembuatan kolase atau mood board dalam desain busana adalah A. Untuk mengetahui kelebihan dari pembuat desain, atau B. Untuk menentukan tujuan atau arah dan panduan dalam membuat karya cipta sehingga proses kreativitas yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Untuk menentukan tujuan atau arah dan panduan dalam membuat karya cipta sehingga proses kreativitas yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Bagaimana? Menarik bukan pembahasan kita kali ini? Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Akhir kata, saya Cynthia Sativa Azhara pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap saksikan TV Edukasi selanjutnya. Sampai jumpa! Halo, apa kabar Sobat TV Edukasi di seluruh tanah air? Kembali lagi bersama saya Cynthia Sativa Azhara. Nah, dalam episode kali ini kita akan belajar membuat desain ilustrasi menggunakan Adobe Photoshop. Gimana sih cara buat desain ilustrasinya? Susah sekali ya, padahal kan udah ada moodboardnya. Kenapa kamu, Din? Nggak bisa menggambar desain ilustrasinya ya? Bukannya nggak bisa, tapi susah. Lihat tuh, cuma buang-buang kertas aja, tahu nggak? Ih, payah kamu, Din. Lebih baik menggambar desain ilustrasi secara digital aja daripada buang-buang kertas. Bagaimana caranya? Ya belajar dong. Yuk ikut aku. Sebelum kita belajar menggunakan program Photoshop untuk membuat desain, kita harus mengenal apa itu Adobe Photoshop. Nah, untuk lebih memperjelas, kita bisa lihat tayangan berikut ini. Sebelum masuk ke program Photoshop, kita lihat dulu nih proses pembuatan desain ilustrasi secara manual. Wah, ternyata butuh konsentrasi dan imajinasi yang kreatif ya sobat. Langsung saja yuk kita belajar membuat gambar ilustrasi secara digital menggunakan program Photoshop. Sebelum ke proses mewarnai menggunakan Adobe Photoshop, kita harus mempersiapkan dulu bahan berupa sketsa yang kita buat secara manual, kemudian kita scan agar dapat kita proses ke Adobe Photoshop. Setelah itu, kita langsung buka lembar kerja Adobe Photoshop. Dengan membuka file, new, buatlah judul baru. Untuk
settingan kertasnya, klik International Paper dengan size A4, resolution 300 pixel per inci, color mode, RGB color, lalu klik OK. Setelah lembar kerja muncul, lalu buka gambar sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah gambar manual yang sudah di-scan. Kita geser gambar pada lembar worksheet yang sudah disiapkan menggunakan Move Tool. Klik gambar, tarik, dan arahkan ke lembar kerja latihan 1. Lalu kita lepas. Wah, saatnya kita warnai nih. Langkah pertama yang akan kita warnai adalah area topnya atau blusnya. Kita buat layer dulu ya sobat. Untuk layer 1 adalah layer gambar asli. Dan di layer baru, kita beri nama plus 1. Untuk membesarkan area kerja agar mudah, kita gunakan CTRL plus dan CTRL min untuk mengecilkan. Serta untuk menggeser gambar, kita tekan spasi lalu tarik. Untuk mewarnai area bidang ini, kita gunakan Polygonal Lasso Tool. Klik area yang akan kita beri warna dan kita seleksi. Setelah itu, kita pilih color picker. Pilih warna yang kita inginkan. Di sini, kita pakai warna biru ya sobat. Kemudian, kita klik Point Bucket Tool. Arahkan pada area yang sudah terseleksi. Tekan CTRL D untuk menghilangkan seleksi. Berikutnya, settingan pada layer normal, kita ganti multiply agar warna yang kita buat bisa menyerap pada gambar. Nah, area pertama sudah kita warnai nih sobat. Lanjut kita seleksi pada area yang lain ya. Caranya sama dengan sebelumnya ya sobat. Gunakan diagonal lasso tool. Lalu klik color picker dan pilih warna yang kita inginkan. Langkah berikutnya, kita akan memberi motif pada area bidang tengah ya sobat. Caranya, buatlah layer baru. Kita buat judul plus 2. Lalu, masukkan gambar motif yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah motif yang akan kita letakkan pada gambar tadi. Kita tarik motif pada area bidang yang akan kita beri motif. Jangan lupa klik centang ya sobat. Untuk memudahkan seleksi karena gambarnya tertutup motif, pada bagian offsettingnya, kita geser agar gambarnya tidak tertutup motif. Selanjutnya, akan kita seleksi lagi pada bidang yang akan kita beri motif. Karena yang akan kita beri motif pada bagian dalam sudah terseleksi, kita harus membuang motif pada bagian luar area. Klik Select, Invert, lalu klik Delete. Dan offsettingnya kita kembalikan. Settingan layernya kita buat multiply ya. Setelah memberi motif, langkah selanjutnya, kita akan mewarnai area celana. Celana ini akan kita buat 2 warna. Warnanya kita samakan dengan plus yang tadi ya. Berikutnya, yang akan kita warnai adalah bagian kulit. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya ya sobat. Kita gunakan Polygonal Lasso Tool. Klik area yang akan kita beri warna dan kita seleksi. Setelah itu, kita pilih color picker. Selanjutnya, kita akan warnai rambut nih sobat. Setelah terseleksi, kita beri warna yang sesuai. Yang akan kita warnai selanjutnya adalah bagian wajah. Area pada bagian kulit, khususnya mata, akan kita hapus menggunakan eraser. Untuk area bibir, kita gunakan warna merah. Pastikan layer yang akan kita seleksi bagian wajah ya sobat. Nah, untuk mewarnainya, kita gunakan brush. Hampir jadi nih, tinggal bagian sepatu yang belum kita warnai. Nah, inilah tampilan gambar yang sudah kita warnai. Untuk memberikan shading pada gambar, kita bisa gunakan burn tool agar efeknya lebih menarik. Eits, jangan lupa ya, simpan gambar dengan format JPEG lalu tekan Save. Membuat desain ilustrasi menggunakan Photoshop ternyata tidaklah mudah ya sobat. Kita harus teliti dalam mengoperasikannya.
sebelum ke proses Adobe Photoshop, kita harus mempersiapkan bahan berupa sketsa yang sudah dibuat secara manual, kemudian kita scan agar dapat kita proses ke Adobe Photoshop. Nah, setelah itu, langsung kita buka lembar kerja Adobe Photoshop. Atur dulu lembar kerjanya ya sobat, kemudian kita buka sketsa yang sudah di-scan. Lalu, lakukan tahapan mewarnai gambar sampai hasil jadinya. Sobat, kembali lagi nih di kuis Asah Otak. Asah kemampuan kalian di sini ya. Untuk soal yang pertama, bagaimanakah cara membuka file gambar yang akan diolah di Adobe Photoshop? A. Buka gambar file, open, pilih gambar, lalu OK. Atau B. Buka gambar image, mode RGB color. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Buka gambar file, open, pilih gambar, lalu tekan OK. Lanjut soal yang kedua. Tool apa saja yang dapat digunakan untuk menyeleksi gambar pada program Photoshop? A. Pen Tool, Polygonal Lasso Tool, atau B. Rectangular Crop Tool, Brush Tool. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Pen Tool, Polygonal Lasso Tool. Ya, tak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Kini saatnya saya Cynthia Sanifa Azahra pamit. Semoga tayangan tadi bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan terus TV Edukasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai sobat, masih bersama saya Cynthia Sanifa Azahra di TV Edukasi. Di segmen kali ini, Cynthia akan menemani sobat dengan tema yang akan kita bahas, yaitu masih ada hubungannya dengan pembuatan desain busana. Untuk kali ini, kita akan belajar membuat gambar technical drawing secara digital menggunakan program Adobe Illustrator. Simak pembahasannya berikut ini ya. Wah, ternyata buat desain melalui digital nggak gampang ya. Iya, sesuai dengan kemampuan kita. Kamu harus teliti dalam membuatnya. Oh ya, selain membuat desain gambar menggunakan Photoshop, kita juga harus belajar menggunakan technical drawing. Hah? Technical drawing? Apa itu? Sobat, pada segmen ini kita akan belajar membuat gambar teknik atau technical drawing menggunakan Adobe Illustrator. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu technical drawing. Technical drawing adalah gambar teknik dalam mode, diartikan sebagai gambar yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana pakaian bisa terbentuk. Nah, sebelum ke proses Adobe Illustrator, kita harus mempersiapkan dulu bahan berupa template figur, kemudian kita scan agar dapat kita proses ke Adobe Illustrator. Untuk mengawali membuat lembar kerja baru, kita tekan File, New, lalu di bagian nama kita ganti latihan 1. Profil kertas kita setting print ya. Ukuran kertas atau size kita ganti A4. Untuk unitnya kita ganti cm dan letak kertasnya ganti landscape. Lalu tekan OK. Nah, ini adalah lembar kerja yang kita gunakan untuk membuat technical drawing. Berikutnya, kita akan mengambil gambar untuk bahan ciplakan atau template figur yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat gambar teknik. Gambar ini akan mempermudah dalam pembuatan technical drawing. Selanjutnya, kita akan membuat gambar celana berdasarkan template figur yang ada. Caranya, kita tekan pen tool, kemudian kita akan mulai membuat gambar celana dengan cara membuat garis sesuai dengan letak tubuh yang ada di figur. Kita klik sekali dan klik sekali sambil ditarik untuk garis melengkung. Lalu, lakukan seterusnya. Kemudian, untuk settingan garis, kita setting menggunakan warna hitam. Untuk merapikan bagian yang tidak tepat pada posisinya, kita bisa gunakan Direct Selection Tool
dan lakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Berikutnya, kita akan mengcopy celana bagian kanan untuk dibuat bagian sebelah kirinya. Kita pilih selection tool, lalu klik area yang akan di-copy, kemudian klik kanan, transform, reflect, dan angle-nya kita buat 90 derajat lalu klik copy. Kemudian, kita letakkan pada bagian sebelah kanan dengan menekan shift agar posisi tidak berubah. Berikutnya, kita akan membuat garis atau bagian depan pinggang. Kita tekan pen tool, kemudian kita klik, lakukan seterusnya dan berakhir di titik awal. Selanjutnya, kita akan membuat garis golpi. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik pen tool, buat garis lurus dengan hanya mengklik satu bagian. Kemudian, garis melengkung dengan mengklik sambil kita tarik dan jangan lupa bagian struknya kita aktifkan ya. Berikutnya yang akan kita buat adalah saku sebelah kanan dan saku sebelah kiri. Kita aktifkan lagi ya pen tool-nya. Lalu, buat garis untuk saku, kemudian kita akan mengcopy saku bagian kiri menjadi saku bagian kanan celana. Dengan menekan selection tool untuk bagian saku. Kemudian klik kanan, transform, reflect, lalu klik copy. Nah, langsung aja nih kita geser. Di bagian celana sudah jadi, tinggal kita tambahkan garis di area bagian depan ya sobat. Setelah area celana sudah kita dapatkan, selanjutnya akan kita seleksi seluruh area celana dengan cara klik selection tool, kemudian kita seleksi sambil menekan shift. Setelah itu, klik kanan, kita buat grup, baru kita bisa menggeser celana ini. Nah, seperti ini nih sobat. Kita sudah berhasil membuat area celana bagian depan. Eits, belum selesai ya sobat. Berikutnya, akan kita buat celana bagian belakang. Caranya, kita tinggal mengcopy celana bagian depan dengan menyeleksi, tekan ALT, kemudian kita tarik. Dan selanjutnya, gambar ini akan kita edit untuk membuat celana bagian belakang. Dengan cara mengklik gambar lalu klik kanan kita buat ungroup. Untuk celana bagian belakang, kita hapus bagian saku kanan dan kiri, garis golbi serta garis tengah celana dengan cara klik lalu delete. Selanjutnya, kita akan menambahkan kupnat pada bagian belakang. Caranya, dengan menekan P, kita klik, kita buat kupnat di sini. Lalu, kita copy bagian kupnat ini ke bagian kiri celana. Itu tadi adalah pembahasan dan contoh mengenai pembuatan technical drawing secara digital menggunakan Adobe Illustrator. Jadi, dalam membuat technical drawing menggunakan Adobe Illustrator, siapkan dulu bahan berupa template figur dengan cara menyikan gambar yang sudah kita buat secara manual. Kemudian, langsung kita proses ke Adobe Illustrator. Untuk tahapan pembuatannya, atur dulu lembar kerjanya. Setelah itu, buka template figur yang sudah di-scan, lalu lakukan tahapan pembuatan celana sampai hasil jadinya. Hai sobat, kita tadi sudah membahas mengenai pembuatan technical drawing dalam Adobe Illustrator. Nah, saatnya kita asah lagi otak kita di kuis kali ini ya. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan technical drawing? A. Fashion technical drawing atau gambar teknik dalam mode diartikan sebagai gambar yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana pakaian bisa terbentuk. Atau B. Teknik menggambar menggunakan pensil dengan memberikan warna di beberapa desain sesuai dengan keinginan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Fashion technical drawing atau gambar teknik dalam mode diartikan sebagai gambar yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana pakaian bisa terbentuk. Untuk soal yang kedua, tombol yang digunakan untuk merapikan bagian yang tidak tepat pada posisinya adalah A. Polygonal lasso tool atau B. Direct selection tool. Kira-kira apa ya jawabannya?
Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, Direct Selection Tool. Sobat, nggak terasa ya kita sudah melalui beberapa hal mengenai langkah kerja dari pembuatan desain, dan saatnya saya Cynthia Sativa Azhara pamit. Jangan lupa saksikan episodenya di lain waktu ya. See you next time! Halo sobat, masih di sini dengan tema kali ini tentang membuat desain busana blus dengan kolase manual dan digital. Nah, dari proses yang panjang dan tidak mudah itulah, berikut akan ditayangkan koleksi busana tematik yang dirancang dan dibuat berdasarkan konsep kolase. Udah jadi. Hore, udah jadi deh gambarnya. Dilihat-lihat, bagus juga ya desain busananya. Wah, ternyata aku berbakat juga ya. Iya dong, tanpa usaha nggak bakalan jadi desainnya. Gimana? Puas kan? Puas dong, makasih ya Lin. Oke. Sobat, kali ini kita akan memaparkan hasil belajar kita dari segmen sebelumnya, yaitu mulai dari menentukan tema sampai mewujudkannya menjadi sebuah koleksi desain sajian. Yuk coba kita lihat hasilnya. Masih ingat ya pada segmen sebelumnya tentang konsep desain dan mood board? Konsep atau tema harus sudah ada sebelum kita membuat rancangan desain. Nah, untuk konsep dari rancangan kita kali ini adalah mereview kembali tren fashion di era 80-an dan membawanya menjadi tren di tahun 2019. Setelah konsep atau tema kita tentukan, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari informasi dan sumber tentang konsep yang kita angkat. Nah, ini adalah contoh desain di era 80-an. Ini adalah mood board atau kolasenya ya sobat. Judul koleksi desain kita kali ini adalah Recall 80s atau kembali ke era 80-an. Berikut ini adalah desain untuk busana evening yang dapat dikenakan untuk kegiatan menghadiri acara pesta atau sejenisnya. Selain untuk busana evening, berikut ini juga ditampilkan koleksi desain untuk busana citywear, yaitu busana yang dapat dikenakan untuk bepergian atau untuk menghadiri acara yang tidak terlalu resmi. Dan berikut ini adalah koleksi desain untuk busana casual, yaitu busana yang dapat dikenakan untuk kesempatan santai. Sekarang jadi memahami ya, mengapa sebuah busana menjadi mahal harganya. Ya, karena mahalnya menggali ide tadi. Kreatif itu memang mahal, karena sulit sekali untuk menggali sebuah ide kemudian dikembangkan ke dalam sebuah rancangan dan sebagainya. Nah sobat, asik bukan membuat koleksi desain? Kita jadi mengetahui beberapa hasil koleksi desain yang dibuat berdasarkan konsep kolase atau mood board. Di antaranya adalah desain untuk busana evening yang dapat dikenakan untuk kegiatan menghadiri acara pesta atau sejenisnya. Selain untuk busana evening, berikut ini juga ditampilkan koleksi desain untuk busana citywear, yaitu busana yang dapat dikenakan untuk bepergian atau untuk menghadiri acara yang tidak terlalu resmi. Dan yang terakhir adalah koleksi desain untuk busana casual, yaitu busana yang dapat dikenakan untuk kesempatan santai. Dengan kolase, kita dimudahkan untuk membuat banyak rancangan desain dengan satu tema yang sama. Melalui pencarian sumber dan materi yang tepat, akan membantu kita mewujudkan ide yang sudah ada. Oke sobat, kali ini kita kembali lagi di kuis Asah Otak. Jangan anggap mudah jika kalian belum ikut kuis Asah Otak ini ya. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud busana citywear? A.
busana yang dapat dikenakan untuk bepergian atau untuk menghadiri acara yang tidak terlalu resmi, atau B, busana yang dapat dikenakan untuk kesempatan santai? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, busana yang dapat dikenakan untuk bepergian atau untuk menghadiri acara yang tidak terlalu resmi. Lanjut soal yang kedua. Di bawah ini, manakah yang termasuk konsep busana di era 80-an? Yang A atau yang B? Mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Oke, itu tadi kuis asal otak mengenai pembuatan desain secara digital dan bagaimana menuangkan ide dan konsep dalam sebuah rancangan desain. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai ketemu pada program-program manfaat yang lainnya. Sampai jumpa!